Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbuno Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Salam 0%. Ya, Salam 0%, salam akal sehat. salam akal. Bung Rocky, seperti yang kita sampaikan kemarin, kita concern kita terhadap kohesi bangsa ya, dan ada kasus di Maluku Tengah, kemudian di Sorong yang saya kira ini memprihatinkan kita semua karena di Sorong tuh sampai karena terbakar itu karena konflik antar etnis itu jadi satu diskotek atau tempat apa gitu sampai ada 17 orang meninggal dan satu orang lainnya yang di luar itu ada meninggal dunia. Jadi ada 18 orang meninggal. Di Maluku Tengah juga puluhan warga mengungsi dan saya kira ini berkaitan juga dengan tensi di Kalimantan Tengah. Saya kira teman-teman di bukan di Kalimantan Tengah, di Kalimantan secara keseluruhan berkaitan dengan kasus rekan kita Edi Mulyadi ya. Saya kira tensinya sudah mulai menurun ketika Bareskrim memutuskan untuk memanggil Edi Mulyadi hari Jumat yang akan datang ya, Bung Rocky. Standing kita sebenarnya dalam soal-soal begini clear ya, bahwa kita masih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan SARA tadi, karena memang bangsa kita ini bangsa yang sangat majemuk ya, Bung Rocky ya. Betul, dan kalau kita bikin semacam permenungan yang agak serius, ini semua dimulai karena yang disebut social policy itu nggak dijalankan pemerintah. Memang pemerintah sibuk dengan yang disebut public policy, tapi public policy itu, kebijakan publik itu dasarnya tukar tambah politik, dan inti dari kebijakan publik itu adalah soal-soal material. Padahal sebetulnya harus lebih dahulu kita bereskan kebijakan sosial, termasuk di dalamnya kebijakan kebudayaan, kebijakan pendidikan segala macam tuh, kebijakan mental bahkan. Itu yang nggak dilakukan Presiden Jokowi. Jadi kalau sekarang ada ketegangan sosial yang basisnya adalah primordial atau bahkan etnisiti segala macam, itu sebetulnya refleksi aja dari kegagalan pemerintah sebetulnya. Jadi saya selalu ingin terangkan itu, karena kita mau tagih justru di tahun ke-7 yang disebut revolusi mental, yaitu pembangunan manusia itu diabaikan. Jadi kalau misalnya terjadi ketegangan rasial atau ketegangan etnis lah di Kalimantan dengan kasus Edi Mulyadi misalnya, kan kita mesti baca itu sebagai explosion, ledakan dari problem-problem yang laten, yaitu rasa marah, rasa kecewa karena tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Akhirnya dia meledak pada isu-isu yang sebetulnya ya hal yang standar kehidupan manusia memang diatur oleh nilai-nilai kultural. Nah itu sebetulnya juga yang terjadi di Papua, di Ambon segala macam. Tetap basisnya adalah persaingan akses pada ekonomi yang kemudian memicu sentimen-sentimen ethnicity yang ada di dalam masyarakat kita. Karena memang masyarakat kita sangat majemuk. Antropologi kita adalah soal keyakinan. Kalau bilang apa dasar antropologi Indonesia, ya keyakinan yang kadang-kala sangat kuat, mendahului kalkulasi-kalkulasi rasional. Nah bagian ini yang nggak diurus oleh pemerintah. Jadi kita mesti paham juga, kita nggak bisa salahkan kondisi lokal, karena kondisi nasional tidak menghidupkan yang sering saya sebutkan atau kita bahas berkali-kali yang keakraban berwarga negara. Jadi karena yang kita sebut citizenship tidak diasuh dengan baik oleh negara, maka yang terjadi adalah konflik yang basisnya primordial, entah basisnya agama, ethnicity, ras segala macam. Itu yang ingin kita hindari sebagai bangsa kan. Kan itu sebetulnya pesan kita merdeka. Karena kita beragam, maka diperlukan persatuan. Tapi kadang-kala kekuasaan itu menganggap demi persatuan, perbedaan tidak dibolehkan. Jadi ini masalahnya. Jadi kita bisa memahami kemudian kemarahan dari warga Kalimantan karena saya kira tadi itu dengan backgroundnya tadi bukan semata-mata karena Edi Mulyadinya, tapi saya kira karena mereka selama ini merasa terpinggirkan, dieksploitasi sumber daya alamnya, sementara kesejahteraan mereka terabaikan, dan mereka tentu saja berharap dengan ada ibu kota baru itu teman-teman di Kalimantan merasa bahwa oh ini bagian dari proses pemerataan pembangunan gitu yang selama ini mereka inginkan kan gitu. Tetapi saya kira
kita juga mendorong energi tadi, kekompakan warga Kalimantan itu digunakan untuk juga lebih kritis lagi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di Kalimantan ya. Posisi kita dalam sel ibu kota itu bukan menolak Kalimantannya, tetapi menolak kebijakan, bagaimana proses kebijakan itu diambil. Nah, kita baru saja membaca ini misalnya, Bung Rocky, ternyata Kepala Bappenas, ini orang yang paling bertanggung jawab merencanakan pembangunan ibu kota baru itu terkejut-kejut karena ternyata dia baru mengetahui bahwa di dalam area ibu kota negara itu ada konsesi tambang yang sangat besar. Jadi bayangkan, dia merasa tidak tahu dan harus menelpon kepala BPN. Benar nggak itu ada lokasi tambang yang luas di IKN? Seringkali sesuatu yang kita sebut proyek mercusuar, dia sebetulnya menutupi bagian borok dari proyek itu. Pak Jokowi seringkali mengatakan ini indah, ini lahan negara yang bisa kita olah, seolah-olah di situ nggak ada bagian tadi proyek-proyek swasta itu. Karena yang diperlihatkan kepada Pak Jokowi adalah gambar maket yang disulap sedemikian rupa sehingga kelihatan indah di dalam gambar. Tapi bukan itu yang terjadi di kenyataan. Jadi persaingan di antara tokoh-tokoh kabinet sendiri untuk membujuk Pak Jokowi supaya mengucapkan hal yang baik-baik, bertemu dengan fakta di lapangan bahwa nggak begitu keadaan di lapangan. Jadi sesuatu yang indah selalu seperti karpet itu, wow, karpet mewah merah, tapi di bawahnya ada sampah. Nah, sampah seringkali baru bisa diucapkan kalau ada riset misalnya dari Mata Najwa, riset dari Faisal Basri. Jadi itu sebetulnya yang terjadi di ibu kota baru, di calon ibu kota baru itu, yaitu menutupi boroknya demi dipamerkan ke internasional. Sama seperti yang kita sering sebut sebagai the pyramid of sacrifice, piramida korban manusia, buku bagus yang pernah ditulis oleh Peter Berger, yang memperlihatkan bagaimana sebetulnya sebuah piramida itu dibanggakan dilihat dari luar, tapi proses pembuatannya itu adalah pengorbanan manusia karena dipaksa jadi kuli, dikorbankan di situ sebagai tumbal segala macam. Demikian juga ibu kota yang akan datang. Bahkan saya bisa bayangkan misalnya dalam analisis akademis saya, ke depan itu konflik sosial akan terjadi di ibu kota itu karena perbedaan status sosial. Orang Jakarta pindah ke situ 5 juta orang, itu kan menggusur penduduk asli di situ. Itu sebetulnya itu potensi terjadi ethnic cleansing itu ada di depan mata. Saya pakai istilah itu dan kita tahu bahwa yang terjadi di aborigin, di India, penduduk asli juga begitu. Karena secara masif pindahin orang, maka orang Jakarta atau yang disebut investor, dia jadi dominan di situ. Lalu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kebudayaan kita, suku asli, penduduk asli Papua itu akan tersingkir. Karena persaingan pasti tidak akan terjadi. Gapnya terlalu jauh. Jadi pemerintah nggak pernah memikirkan social policy, tapi langsung lompat ke public policy. Nah, itu yang menyebabkan amarah itu tumpah. Dan kita anggap bahwa itu seolah-olah amarah pada orang. Padahal sebetulnya secara psikologi sosial itu amarah di mana orang gelisah. Masa depan penduduk asli bagaimana sih kok nggak diminta pendapatnya? Nah, kegelisahan itu yang menyebabkan orang jadi sensitif itu. Ya. Demikian juga di Ambon dan Papua itu ada ketegangan yang memang laten, tapi basisnya adalah ketidakadilan yang mereka rasakan. Dua belah pihak sebetulnya merasa tidak adil, tapi meledaknya itu lokal, padahal penyebabnya adalah nasional, yaitu ketiadaan kurikulum untuk menghasilkan ide kewarganegaraan itu. Kalau kita hidup sesama warga negara, kita akan merasa oke, sama-sama adil. Tapi ini ada disparitas. Ya, oke. Tadi yang Anda maksud penduduk asli Kalimantan ya, bukan Papua ya tadi ya. Oke. Penduduk asli Kalimantan itu. Sama juga kan pada waktu awal-awal juga penduduk asli Papua juga merasa kok kami yang punya pulau ini kenapa kami yang mesti dinyatakan minoritas itu. Ya. Karena ada invasi policy yang terlalu masif. Demikian juga potensi yang sama bakal terjadi di Kalimantan. Ya. Karena saya bikin kalkulasi itu mungkin dalam 5 tahun ke depan itu mulai terjadi disparitas. Investor datang, penduduk asli cuma jadi penonton tuh. Dijanjikan akan masuk di dalam direkrut, padahal nggak bisa direkrut karena persyaratan sosial ekonomi yang nggak bisa dipenuhi itu.
kan pemodal itu dia akan mencari cara yang paling gampang. Kalau dia butuh tenaga kerja dan tenaga kerja yang berkualitas itu tidak ada di Kalimantan, dia bawa aja dari tempat lain kan. Maka terjadi ketegangan sosial. Jadi sekali lagi perencanaan sosial tidak dibuat lebih dahulu, tapi langsung ke perencanaan ekonomi, dan itu yang bakal memberantakkan ibu kota baru. Ya, dan apalagi kalau kemudian karena keterbatasan APBN itu kemudian mengundang investor-investor asing. Dan kita tahu kalau investor asingnya itu memang disebut-sebut ada dari Arab dan dari Cina. Tapi kalau Cina kan kita sudah tahu mereka kan proyeknya turnkey project gitu ya. Pasti mereka juga akan mendatangkan tenaga kerja dari negaranya lagi, dan itu juga potensial ketegangan. Pasti itu, karena itu satu model ekonomi Cina ya begitu. Proyek itu di dalamnya adalah MOU tentang tenaga kerja yang harus juga berasal dari Cina. Jadi standar itu yang memang belum terlihat akibatnya, baru terjadi di Morowali segala macam. Tapi begitu ibu kota baru mulai dibuat, ketegangan itu pasti langsung terlihat gitu. Karena perbedaan bahasa, keahlian yang sebetulnya bisa dilakukan oleh penduduk Kalimantan diambil alih oleh investor dari negara asing. Jadi kita ingin bersahabat dengan semua local community ini supaya kita bisa merasa kehidupan bersama, penderitaan bersama, kebahagiaan bersama sebagai bangsa. Kalau itu kalau fasilitas itu tidak disediakan negara, maka yang terjadi adalah lapor-melapor dan sentimen yang tiba-tiba meledak itu. Tapi saya percaya bahwa kalau kita dudukkan ini dengan akal sehat, kita bisa paham bahwa ketegangan sosial di bangsa ini disebabkan oleh kebijakan negara yang tidak adil. Ya, oke. Jadi clear ya positioning atau kita FNN itu. Satu, jelas kita mengingatkan berkali-kali bahwa kohesi bangsa ini terancam, pembelahan yang makin dalam, dan kemudian soal isu-isu yang sensitif berkaitan dengan suku, agama, ras, antar golongan itu yang dulu istilahnya istilah yang sangat menjadi alat bagi Orde Baru, tapi sekarang itu realitas, mesti kita menjadi kesadaran kita bahwa itu big tabu. Ya, kita tidak akan masuk wilayah itu ranjau yang tidak harus diinjak. Kedua, soal ibu kota, kita posisinya tidak menolak pembangunan di wilayah kawasan Indonesia Timur. Justru kita mendorong itu. Tapi justru pada ibu kota itu kita mengingatkan soal AMDAL-nya, tadi terbukti kenapa bagaimana mungkin seorang kepala Bappenas terkaget-kaget ada konsesi tambang yang sangat luas, dan kemudian dijawab bahwa itu perluasan. Itu kan berarti kan perencanaan awalnya tidak jelas kan gitu. Kemudian soal lingkungan, soal tadi itu soal disparitas, soal juga kemungkinan ancaman adanya masuknya tenaga investor asing dan tenaga asing. Jadi soal-soal itu yang kita kritisi, bukan persoalan orang Kalimantannya atau apalagi etnis yang ada di Kalimantan. Misalnya tadi itu hal yang betul-betul mencengangkan. Waktu kepala Bappenas, si perencana itu nggak paham apa yang ada di situ kan. Kan mestinya beliau malu bahwa dia sebetulnya ditipu oleh laporan-laporan Kementerian Teknis yang lain kan. Kan mestinya Pak Suharto Monoarfa ngamuk bahwa kenapa saya tidak diberitahu, karena saya yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan. Kenapa Menteri Teknis nggak beritahu? Kenapa Departemen Kehutanan nggak beritahu? Kenapa Departemen Perindustrian nggak beritahu? Macam-macam. Tapi mungkin juga diberitahu, tapi diam-diam atau dengan data yang palsu. Jadi harusnya Pak Suharto Monoarfa juga, nanti kita juga kaget kalau Pak Suharto Monoarfa mengetahui bahwa sebetulnya kalkulasinya anggarannya itu bisa 4-5 kali dari yang diumumkan, bisa 2.000 triliun tuh. Lalu beliau bilang, oh saya nggak tahu nih. Bagaimana mungkin setiap kali ada rapat di Bappenas dengan Departemen Teknis? Kan ini juga pembohongan publik. Saya tidak percaya bahwa Pak Suharto Monoarfa tidak tahu bahwa di dalam kawasan itu ada berbagai macam aktivitas pertambangan yang milik swasta atau kepentingan akumulasi perusahaan asing di situ tuh. Karena ini rapat yang udah berkali-kali sehingga naskah akademis ditipu-tipu, rapat dipercepat. Lalu bagaimana mungkin? Kan ini semua departemen ada di dalam perencanaan yang pimpinan rapatnya adalah Pak Suharto Monoarfa. Masa dia nggak tahu? Jadi jangan juga bohongi publik. Dan kita tahu bahwa soal ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan ini akan jadi fakta bahwa memang ibu kota tidak boleh dipindahkan, karena bahkan analisis hal yang secara teknis itu tidak dimasukkan sebagai bahan analisis. Karena itu Din Syamsuddin, Faisal Basri mendorong supaya judicial review, dan kita dorong sama-sama.
Karena justru Pak Suharto Monoarfa yang akan jadi saksi nanti itu, karena beliau seolah-olah menutupi hal yang terbuka. Publik tahu, kenapa dia bilang dia nggak tahu? Itu soalnya. Ada dua hal sebenarnya dalam pekan-pekan ini aja yang sebenarnya sudah membuat publik kaget, nggak kaget lah saya sebutnya begitu ya. Pak Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa tidak akan mengandalkan APBN, sekarang mayoritas bagian terbesar itu akan menggunakan dana APBN, kan jelas gitu angkanya disebutkan sebelumnya. Padahal sebelumnya tegas-tegas seperti juga kereta api Cina tidak akan menggunakan dana APBN. Akhirnya sekarang menggunakan APBN. Kedua, kekagetan Pak Suharto Monoarfa ini bahwa ternyata ada konsesi tambang yang sangat besar. Nah, saya kira ada bagian kita tinggalkan soal itu dan kita berharap ketegangan sosial di mana-mana itu bisa mereda, dan juga ada kesadaran saya kira sekarang kalau kita nggak berharap pada pemerintah, ada kesadaran pada masyarakat kita bahwa ini mesti kita jaga soal kohesi bangsa ini. Jangan dikit-dikit baper dan dikit-dikit kemudian menimbulkan reaksi yang mengerikan apa yang terjadi di Sorong, sampai ada 17 orang yang terbakar di satu bangunan tempat pub atau diskotek gitu di Sorong itu. Iya betul sekali, dan akhirnya kita mesti ucapkan walaupun tragis bahwa yang disebut kebijakan nasional itu tidak menyentuh aspek-aspek kultural. Ibu kota, Papua, Ambon segala macam itu. Ini semua kalau kita lihat teori ini yang disebut sebagai state-induced ethnicity tension. Jadi ketegangan sosial, ketegangan etnis atau ketegangan rasial atau ketegangan primordial yang diinjus, yang diproduksi sebetulnya secara tidak langsung oleh negara. Karena negara, sebetulnya Pak Jokowi seolah-olah merasa bahwa itu udah beres secara teknis pindahan ibu kota. Padahal dari awal para sosiolog, antropolog mengatakan ini ada problem nanti tuh. Ketegangan itu akan terjadi. Nah, Edi Mulyadi itu adalah simptom aja dari ketegangan yang lebih besar sebetulnya tuh. Cara kita membaca harus begitu tuh. Jadi jangan sampai teman-teman di Kalimantan bermusuhan dengan mereka yang sedang mengkritik ibu kota, menganggap bahwa para kritisi itu tidak menghendaki Kalimantan maju. Bukan soal itu. Justru kita ingin agar supaya setiap aspek yang dibahas di Jakarta harus menguntungkan rakyat di Kalimantan, di Papua, di Maluku, di Sulawesi. Dan itu pentingnya analisis kebudayaan mendahului gairah untuk mengundang investor. Kan itu sebetulnya tuh. Jadi saya dan FNN menghimbau agar supaya ada keakraban baru kita asuh bangsa ini. Kita ingin bersahabat dengan teman-teman di Kalimantan, di Papua, di Maluku, demi yang kita sebut keutuhan bangsa. Nah, keutuhan bangsa itu tidak bisa sekedar dinyatakan, ya keutuhan bangsa akan tercapai kalau pertumbuhan ekonomi udah sampai 10%. Bukan itu yang namanya keutuhan bangsa, tapi rasa batin kita tentang keadilan. Itu yang perlu kita ucapkan secara lantang. Dan kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para senator dari Kalimantan Timur bersama Wagub Kaltim kemarin, yang mereka melakukan pertemuan dan mereka sepakat bahwa mereka mendaki ini dalam tataran ini ya, kita bukan pro atau kontra, tapi mereka mengendaki kalau betul akan dibentuk otorita, kepala otoritanya itu harusnya putra daerah Kaltim gitu, bukan kemudian disebut nama Ahok, nama Risma dan sebagainya. Ini kan menunjukkan betapa orang Jakarta itu merasa paling tahu terhadap apapun di Indonesia ini, padahal sebenarnya mereka nggak ngerti apa-apa tentang problem di daerah. Ya itu soal-soal beginian yang samar-samar seperti orang ini apa sih? Apakah kita cuma jadi objek? Apakah penduduk Kalimantan hanya sekedar nunggu hasilnya aja? Kenapa mereka nggak bisa dilibatkan? Jadi pertanyaan nelayan di Samarinda, pertanyaan dari petani yang lahannya itu masuk dalam kawasan ibu kota baru itu, mereka bertanya apa hak kita atau kedudukan kita apa sebetulnya sehingga harus digusur dari tempat kita hidup dengan damai aman itu. Nah, kita ingin supaya suara mereka itu yang kita sebut suara the others itu didengar tuh. Karena mereka seolah-olah dianggap lian oleh Jakarta tuh. Padahal mereka lah yang di dalam peradaban itu mengasuh tanah Kalimantan. Jadi ini sebetulnya penghargaan kita pada teman-teman di Kalimantan bahwa hak mereka itu harus kita dahulukan, bukan hak istana yang harus didahulukan, tapi hak masyarakat terhadap habitat yang berabad-abad mereka asuh dan di dalamnya ada value, ada nilai hidup bersama mereka. Ya, oke. Sekarang ini
kita masuk ke bagian yang ngeri-ngeri sedap nih, Bung Rocky. Dan sebenarnya soal-soal begini sudah bisa kita prediksi sebelumnya. Ini soal peringatan IMF agar Bank Indonesia itu menghentikan kebijakannya untuk terus membantu anggaran dari pemerintah. Ini kan disebutkan begini. Jadi judulnya ini saya kira sangat menarik karena teman-teman media juga mengutipnya, ini menjadi sebuah berita besar ya, bahwa IMF peringatkan Bank Indonesia untuk stop bantu pembiayaan APBN di akhir tahun 2022. Wah, ini apa dasarnya nih? Saya baca saja ya. Jadi katanya ini kan the Fed, Amerika ini akan melakukan pengetatan. Jadi kalau kemudian terjadi pengetatan di Amerika, itu kita tidak bisa mengantisipasi arus modal yang keluar. Artinya begitu the Fed atau Bank Sentral Amerika melakukan pengetatan, itu dolar akan keluar dari Indonesia. Ini kan serem ini. Dan kemudian diharapkan BI melakukan penyesuaian. Nah, ini kan selama ini BI ini kan membeli saham di bursa sekunder, kan nggak boleh di pasar sekunder, kan ini sebenarnya nggak di pasar primer, sorry. Primer. Ya, kan nggak boleh ini seharusnya, dan itu dilanggar sebenarnya itu untuk membantu keuangan pemerintah. Nah, kemudian yang satu lagi, IMF juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2022 itu tidak akan mencapai 5,9% seperti yang diprediksi oleh pemerintah, tapi mungkin sekitar 5,6%. Nah, saya kira ini ngeri-ngeri sedap kalau IMF sudah mulai memperingatkan pemerintah Indonesia ini. Saya bisa baca itu between the line. Artinya Sri Mulyani barusan melapor pada IMF, gampangnya begitu. Bahwa kita nggak sanggup, tapi kalau kira-kira begini, IMF, kalau gua yang bilang sama presiden pasti nggak akan terima. Karena itu tolong dong kalian omongin di publik. Jadi itu polanya, gampang betul. Karena itu lewat pintu belakang ini ya, Bung ya. Dan kita tahu pintu belakang. Ya, Ibu Sri Mulyani kan cerdik gitu. Daripada dia diomelin presiden, mending dia bocorin ke IMF supaya tegur Presiden Jokowi. Dan ini teguran yang sangat kasar loh sebetulnya. Karena dianggap ini Bank Indonesia ini nggak paham atau memang hanya sebagai pesuruh dari pemerintah. Kan disuruh beli saham di pasar primer artinya cetak uang, dan itu efek inflasinya langsung terasa tuh. Dan itu sebetulnya hal yang gampang yang kita tahu bahwa nggak bisa Bank Indonesia itu disuruh-suruh oleh pemerintah dengan alasan burden sharing segala macam. Lalu dia itu bank sentral yang urusannya cuma mengatur arus uang. Supaya arus uang itu rasional, bisa dibaca oleh investor, maka tidak boleh ada intervensi politik. Itu intinya seperti begitu tuh. Jadi IMF mau mengembalikan Bank Indonesia di dalam yang dia ekosistem keuangan dunia tuh. Dianggap aneh betul. Bank Indonesia udah independen tapi masih mau diatur-atur oleh presiden. Kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi ini kita anggap aja yang sering kali kita terangkan lewat FNN, ini bentrokan di dalam kabinet sendiri. Nah, Sri Mulyani saya kira udah nggak tahan. Jadi dia minta tolong bos besarnya di Washington supaya tegur dong bos kecil gue yang ada di Merdeka Utara tuh, di istana. Kira-kira begitu yang terjadi tuh. Supaya gampang publik ngerti lah kita pakai keterangan semacam itu. Dan kita bisa membayangkan ini implikasinya juga bisa selain keuangan negara kepada ibu kota negara tadi, karena kan mengandalkan mayoritas nanti anggarannya dari dan BI sudah diminta untuk men-stop membantu APBN. Nah, itu gampang banget sebenarnya. Coba tapi bantu publik supaya memahami jauh lebih simpel gitu, Bung Rocky. Ya, kalau IMF udah kasih peringatan bahwa akan ada pengetatan, artinya Bank Sentral Amerika akan panggil pulang dolar. Jadi dolar akan mudik ke Amerika itu. Artinya biaya rupiah itu jadi tinggi. Dan itu sebetulnya yang menyebabkan nanti Indonesia bisa akan berutang dalam dolar, tapi pendapatannya rupiah itu jeblok lagi itu. Karena selisih kurs yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang itu pasti akan jadi mangkrak ibu kota dan proyek-proyek lain. Tapi nanti yang mereka yang sok-sok pro itu, ya ini masih ada. Dari mana? Sri Mulyani udah kasih sinyal bahwa nanti juga itu nggak bakal bisa dibiayai. Apalagi Suharto Monoarfa tahu bahwa ini proyek yang pasti berantakan dalam perencanaan karena faktor-faktor yang tadi itu. Dia nggak tahu, dia ditipu segala macam. Tapi secara umum, sinyal dari Bank Dunia itu menerangkan pada kita bahwa bahkan ekspor kita bisa nggak diserap oleh negara-negara yang biasa pesen bahan baku dari kita.
karena supply dunia itu terganggu, global supply chain-nya terganggu. Jadi itu butuh waktu untuk adaptasi. Apalagi COVID kemudian dijadikan alat untuk mengukur bahwa Indonesia pasti akan dijepit lagi karena COVID-nya lagi marah-marah lagi, tuan. Jadi secara umum kita katakan sinyal dari IMF itu sebagai lembaga yang paham saraf keuangan dunia, itu adalah sinyal yang betul-betul tegas bahwa Indonesia menuju ya semacam kegagalan lagi. Cuman kan IMF selalu pakai bahasa ya nanti kita prediksi akan ada penurunan, itu berarti inflasi dunia akan pengaruhi ekonomi Indonesia, tuh permintaan dunia menurun, itu artinya ekspor Indonesia juga nggak akan dibeli. Nah, sementara ini Indonesia bilang iya komoditasnya lagi tinggi, iya lagi tinggi, tetapi pada waktu tertentu nggak ada yang disebut siklus komoditas itu naik, putar naik, jatuh bangunnya itu cepat sekali, nggak ada komoditas yang terus-menerus tinggi harganya. Begitu sudah sangat tinggi, berarti putaran berikutnya dia akan jatuh harganya, kan itu siklus komoditas kita. Ya, dan clear sinyal ini. Nah, tinggal BI bagaimana sikap Bank Indonesia karena saya kira pasti IMF juga melihat ini sudah mulai lampu merah kalau sudah peringatan semacam ini, dan Bank Indonesia saya kira tidak bisa mengabaikan begitu saja International Monetary Fund, karena bagaimanapun ketika ada apa-apa kita larinya pasti ke mereka. Nanti tinggal IMF akan bilang kan sudah gua ingetin, gue KT juga AP gitu kalau orang-orang Betawi bilang. Yang lebih parah sebetulnya itu teguran pada Presiden Jokowi yang sok-sok dengan akibat apapun kami akan lakukan hal demi nasionalisme. Itu kata IMF, udah lalu nggak usah ngoceh-ngoceh deh lu nggak ngerti itu. Kira-kira begitu di antara IMF bicaranya begitu, ini ngapain sih ini ngoceh-ngoceh? Padahal sebetulnya ini sistem internasional itu mengatakan Anda itu nggak bisa keluar dari jaringan kami kan. Jadi sebetulnya kita mau bantu rakyat supaya paham bahwa kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi itu sudah di ujung jurang, tinggal satu dorongan kecil itu berantakan semua yang dianggap sebagai pameran kesuksesan. Jadi itu palsu sebetulnya semua. Nah, buzzer-buzzer ini nggak ngerti yang begituan, jadi biarin aja mereka ikut masuk jurang pertama. Karena amplopnya begitu, APBN kurang, amplop buzzer juga hilang. Positioning kita ini kan clear ya. Positioning kita itu memberikan warning situasi negara dalam kondisi bahaya. Bukan kita nyinyir, bukan kita bermaksud jahat, justru kita ini yang bermaksud baik. Ada jurang di depan dan kalian sudah berada di pinggir jurang. Jangan maju terus gitu, karena itu berbahaya. Dan kenapa? Karena kalau masuk jurang kita semua juga yang menjadi korban. Kan positioning kita sebenarnya seperti itu ya, Bung Rocky. Tapi sering benar dianggap nyinyir, dianggap dibully dan sebagainya. Ya, ini bahayanya pemburukan ekonomi, sinyal dunia yang memburuk juga, pertumbuhan global yang mungkin 4% aja itu akan bertemu dengan ketegangan di dalam negeri, dan itu akan membebani lagi psikologi TNI, psikologi Polri itu, karena setiap ada eskalasi ketegangan itu seolah-olah kita dipancing untuk saling bertempur antara anak bangsa, dan itu yang tidak diurus oleh negara. Ini bangsa yang tidak diurus oleh negara sebetulnya. Padahal tugas dari presiden adalah akrabkan kehidupan warga negara. Yang terjadi adalah divided nation, terbelah bangsa ini. Ya, oke. Tetap mencintai Indonesia apapun adanya, dan kita selalu mengingatkan sekali lagi bahwa kita adalah bagian dari anak bangsa. Tidak pada tempatnya kita saling baku hantam, ribut soal-soal yang kecil, soal-soal semantik dan sebagainya, tapi fokus kita mengawal terus. Jadi agenda-agenda korupsi, kolusi, termasuk juga pengelolaan APBN yang ugal-ugalan. Nah, ini banyak kasus kemarin kita ingatkan, termasuk juga kasus Ubaidah Badrun yang kemarin juga sudah diperiksa oleh KPK gitu, berkaitan dengan pelaporan dia terhadap putra Presiden Jokowi. Ini prosesnya saya kira kita dorong terus KPK untuk memprosesnya. Begitu juga silahkan Kaisang yang sudah menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea juga untuk membela hak-haknya dan menjelaskan kepada publik apa sesungguhnya yang terjadi. Itu ya Bung Rocky ya. Iya, jadi ini semacam jerami yang sudah panas, jangan ada puntung dilempar ke jerami. Ini terbakarnya cepat sekali. Betul. Ya, terima kasih Bung Rocky, dan seperti biasa selalu kita diawali dengan 0% dan diakhiri dengan 0%. Salam 0%. 0% akan memperbaiki bangsa.